Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap telah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga para tabi'in atba'ut tabi'atnya. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu dan juga kami sangat banggakan Bapak Ceceng Salamuddin dan juga rekan-rekan yang saya hormati. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hakikat peserta didik perspektif merdeka belajar. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peserta didik perspektif merdeka belajar, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga karakteristik peserta didik perspektif merdeka belajar. Poin A dan poin B akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian peserta didik perspektif merdeka belajar. Pengertian peserta didik menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan ini menyangkut fisik, perkembangan, dan juga menyangkut psikis. Selanjutnya ada karakteristik dari peserta didik perspektif merdeka belajar. Karakteristik peserta didik perspektif merdeka belajar ini meliputi: 1. Memiliki perkembangan sosial, yaitu pencapaian peserta didik dalam interaksi sosialnya, dalam hal bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, peserta didik mempunyai individu yang memiliki kompetensi fisik dan psikis yang khas. Selanjutnya, peserta didik mempunyai perkembangan yang kognitif, yaitu tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Selanjutnya, peserta didik mempunyai perkembangan moral. Itu moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik ketika berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kepada yang telah memaparkan pengertian dan juga karakteristik peserta didik perspektif merdeka belajar. Selanjutnya yaitu poin C, kelebihan dan kekurangan peserta didik perspektif merdeka belajar, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan peserta didik perspektif merdeka belajar. Kelebihannya diantaranya yang satu, lebih sederhana dan mendalam, yaitu lebih fokus pada materi yang penting atau esensial, sehingga belajar lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Yang kedua, peserta didik ikut terlibat di dalamnya dan memiliki kebebasan untuk berinovasi demi mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke, yang terakhir,
lebih relevan dan interaktif. Yaitu dalam artian pembelajaran akan lebih terkait pada hal-hal yang sedang terjadi dan bisa dijadikan bahan diskusi antar pendidik dan peserta didik selama pelajaran. Itu yang poin kelebihannya. Yang kekurangannya yaitu akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Adanya perbedaan akses internet yang belum merata juga menjadi kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam pelaksanaan Merdeka Belajar. Lalu, manajemen waktu. Dalam upaya transformasi proses pembelajaran, peserta didik mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Yang terakhir, kompetensi atau skill yang kurang memadai. Minimnya pengalaman dalam implementasi kemerdekaan belajar dapat menentukan kualitas atau kompetensi kompetensi yang dimiliki peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan peserta didik perspektif Merdeka Belajar. Selanjutnya untuk poin D, peluang dan tantangan peserta didik perspektif Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ijazi Abdul Nafi Aribuddin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang dan tantangan peserta didik perspektif Merdeka Belajar. Baik, langsung saja ya. Untuk yang pertama ada yang namanya peluang. Pasti tentu dalam setiap apapun ada peluang dan ada tantangannya. Ya, yang pertama ada peluangnya. Dari kurikulum Merdeka Belajar yang bersifat memberikan kebebasan kepada seluruh komponen dalam satuan pendidikan dari sekolah, guru hingga siswa. Nah, kurikulum Merdeka merupakan salah satu kurikulum yang merubah konsep sistem pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar tanpa paksaan, tanpa tekanan dari tugas sekolah karena ia menekan pentingnya kebebasan individu dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, siswa dapat memilih sistem pembelajaran luring atau daring pada setiap mata pelajaran. Nah, yang keempat di sini ada di era 4.0 ini, siswa dapat memilih atau dapat menguasai berbagai program digital supaya tidak tergerus oleh zaman. Nah, itu dalam peluangnya. Dan yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada tantangannya. Nah, dalam tantangan ini banyak sekali cobaan-cobaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kurangnya akses internet di daerah terpencil sehingga sedikit sulit bagi siswa untuk mengakses informasi atau materi yang diakses lewat internet yang dikirim oleh mau itu guru atau dosen. Terus yang selanjutnya, banyak siswa kurang bisa memahami cara penggunaan aplikasi yang digunakan atau bahasa istilah kita ini gaptek. Ya. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwasanya di perspektif pembelajaran Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar ini kita bisa simpulkan bahwasanya ada memiliki peluang yang sangat bagus, apalagi di era digital ini, ya, yang sekarang hampir serba online, serba menggunakan teknologi. Nah, tapi di sisi lain juga bahwasanya bisa dilihat sekarang di Indonesia belum adanya pemerataan dalam akses internet. Nah, itu bisa disimpulkan sekali lagi bahwasanya di Indonesia belum ada kesetaraan dalam akses internet. Makanya saya himbau kepada pemerintah bahwasanya harus meningkatkan daya jangkau ya internet supaya pelajar-pelajar di Indonesia ini bisa menggunakan kurikulum Merdeka Belajar dengan maksimal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi tentang peluang dan tantangan peserta didik perspektif Merdeka Belajar. Selanjutnya, poin E yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu tentang implikasi peserta didik perspektif Merdeka Belajar terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Membicarakan tentang implikasi peserta didik perspektif Merdeka Belajar terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Penerapan kurikulum Merdeka diharapkan berdampak pada terciptanya generasi adaptif yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman dengan kekuatan mereka sendiri. Implementasi kurikulum Merdeka memberikan perubahan besar terhadap siswa dengan mengedepankan proses pembelajaran yang esensial dan minat bakat. Proses ini akan menjadi sebuah interaksi yang sesuai dan menciptakan ruang pembelajaran yang lebih positif. Kurikulum Merdeka menciptakan ruang terbuka belajar yang membuat karakteristik dan kompetensi diagnosa sehingga proses belajar bukan pukul rata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi tentang implikasi peserta didik perspektif Merdeka Belajar terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan karena kami dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.